Kematian adalah sesuatu yang pasti menakutkan, lalu apa hikmah yang bisa dipetik dari mengingatnya? Siapkan diri Anda dan simak penjelasannya sampai selesai pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Cahaya Islami. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai hakikat dan hukum mengharapkan kematian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas lebih detail perihal pentingnya mengingat kematian, yang diambil dari kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi. Diriwayatkan oleh Anasai dan Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang akan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan." Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kemudian, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Hafiz, dengan sanad hadis dari Malik bin Anas, dari Yahya bin Said, dari Said bin Al-Musayyib, dari Umar bin Khattab, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang dapat melenyapkan kenikmatan-kenikmatan." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sesuatu yang dapat melenyapkan kenikmatan-kenikmatan itu?" Beliau menjawab, "Kematian." Pada hadis lain, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar, dia berkata, "Ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul sahabat Ansor. Setelah mengucapkan salam kepada beliau, kemudian dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah mukmin terbaik itu?' Beliau menjawab, 'Yang paling baik akhlaknya.' Dia bertanya kembali, 'Siapakah mukmin yang paling cerdas itu?' Beliau menjawab, 'Yang paling sering mengingat kematian, dan yang mempunyai persiapan terbaik untuk menyambut apa yang terjadi sesudahnya, mereka itulah orang yang paling cerdas.'" Hadis ini juga diketengahkan oleh Malik. Dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sering-seringlah mengingat kematian, karena hal itu bisa membersihkan dosa, dan dapat bersikap zuhud terhadap dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, dan sesuatu yang memisahkan." Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah di akhirat nanti seseorang yang meninggal akan dikumpulkan bersama para syuhada?" Beliau menjawab, "Ya, ada, yaitu seseorang yang mengingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam." Menafsiri firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang artinya, "Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya?" Abdurrahman As-Suddi berkata, yang dimaksud adalah orang yang paling banyak mengingat mati, yang memiliki persiapan paling baik, dan paling takut menghadapinya. Menurut para ulama, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang akan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan," adalah sebuah kalimat yang singkat, tetapi syarat dengan pesan dan pelajaran. Orang yang mengingat kematian, dengan sendirinya dia akan sadar tentang hakikat nikmat yang sedang dirasakan di dunia, sehingga dia tidak akan berharap banyak bahwa nikmat itu akan abadi, dan dia akan bersikap zuhud. Tetapi, bagi orang yang berjiwa keruh dan berhati lalai, memerlukan nasihat yang detil dan berulang-ulang, serta kata-kata yang indah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang akan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan," dan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang artinya, "Setiap yang berjiwa akan merasakan mati, tentu hal itu sudah cukup menjamin bahwa dia akan menjadi mukmin yang baik." Hadis berikutnya, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Syaddad bin Aus, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri, dan beramal untuk kepentingan akhirat nanti."
Sedangkan orang yang rugi adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, tetapi berharap-harap terhadap ampunan Allah. Yang dimaksud dengan orang cerdas adalah orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri. Pada redaksi hadis tersebut adalah orang yang selalu introspeksi diri. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah orang yang sanggup mengendalikan nafsunya. Menurut Abu Ubaid, orang yang sanggup menaklukkan nafsu, dia pasti akan bisa memperbudaknya untuk diajak beribadah kepada Allah, dan beramal untuk kepentingan akhirat. Demikian pula, dia akan introspeksi diri dengan kelalaiannya, memanfaatkan usianya dengan baik, membekali diri untuk menyongsong akhir kehidupannya dengan beramal soleh, serta mengingat dan taat kepada Allah kapan saja. Itulah bekal utama untuk menghadapi hari di mana seluruh makhluk akan menuju ke tempat kembali mereka yang abadi. Sedangkan kebalikan dari orang cerdas adalah orang yang lemah atau bodoh, yaitu orang yang lalai dari taat kepada Allah karena selalu mengikuti hawa nafsunya, namun masih mengharapkan Allah berkenan mengampuninya. Maka inilah yang disebut orang yang tertipu. Hasan al-Basri berkata, ada satu kaum karena asyik dimabuk oleh angan-angan, mereka meninggal tanpa meninggalkan kebajikan apapun. Namun, salah seorang di antara mereka berkata, aku telah berbaik sangka terhadap Tuhanku. Sudah barang tentu dia berdusta, sebab berbaik sangka kepada Allah itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Selanjutnya Hasan al-Basri membaca firman Allah yang artinya, dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu, dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Al-Quran Surah Fussilat ayat 23. Said bin Jubair berkata, yang disebut dengan menipu Allah adalah, jika seseorang yang keras kepala melakukan maksiat, tetapi masih mengharapkan ampunan Allah. Bakiyah bin Al-Walid mengatakan bahwa, Abu Umairah Asyuri berkirim surat kepada temannya. Isinya, Amma ba'du, selama ini kamu hanya memikirkan dunia, namun masih saja mengharapkan ampunan Allah dengan perbuatanmu yang buruk. Itu sama saja seperti kamu menempa besi yang dingin. Wassalam. Mengingat kematian itu akan menimbulkan perasaan cemas di saat meninggalkan kehidupan dunia yang fana, menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Lalu, apa sebenarnya hikmah dari mengingat kematian? Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap orang pasti tidak akan lepas dari suka dan duka, nikmat dan derita. Ketika dia sedang berduka dan menderita, maka dengan mengingat kematian akan membantu mempermudah menghadapinya, karena apa yang dialami itu tidak akan abadi. Dan ketika dia dalam keadaan suka mengenyam nikmat, maka dengan mengingat mati akan membuat dia tidak mau tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan yang tengah dia rasakan, dan akan tetap bersikap tenang. Semua sepakat bahwa kematian itu tidak terikat umur, waktu, dan penyakit tertentu. Hal itu dimaksudkan agar manusia selalu dalam posisi siap siaga menghadapinya, kapan dan di mana saja. Dahulu, ada orang soleh yang setiap malam menyeru di atas bangunan tinggi sebuah kota, ayo berangkat, ayo berangkat. Ketika orang itu meninggal, tidak pernah lagi terdengar seruan tersebut. Suatu hari, wali kota menanyakan orang itu, dan ketika mendengar bahwa orang tersebut telah meninggal, dia lalu berkata, ada yang setiap malam berseru mengingatkan kematian itu, hingga unta pun terusik untuk selalu siap, kemudian dia pun ditimpa rahil dalam keadaan siap sedia, mempunyai bekal dan tidak pernah lalai oleh angan-angan. Yazid ar-Rokoshi pernah berkata pada dirinya sendiri, Yazid, Yazid, celaka kamu. Setelah kamu meninggal nanti, siapa yang mau sholat untukmu? Siapa yang sudi berpuasa atas namamu? Dan siapa yang bersedia memintakan keridhaan Allah atas namamu? Selanjutnya dia berkata, hai manusia, mengapa kalian tidak menangisi sisa hidup kalian yang tinggal berapa lama lagi? Kalian akan dijemput sang maut, di mana kubur akan menjadi rumahnya, beralaskan tanah, dan bertemankan cacing.
Merasa dicekam oleh rasa takut yang luar biasa, Yazid pun menangis lalu jatuh pingsan. At-Taimi juga berkata, ada dua hal yang pasti akan melenyapkan kenikmatan dunia dariku, yakni ingat mati, dan ingat ketika kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengumpulkan para ulama. Mereka satu sama lain saling mengingatkan tentang kematian, kiamat, dan akhirat. Saat itu, mereka menangis seakan-akan jenazah orang tercinta berada di hadapan mereka. Abu Nuaim berkata, jika Sufyan Ats-Tsauri mengingat kematian, selama berhari-hari dia kelihatan bersedih, dan wajahnya tampak murung. Setiap kali ditanya tentang sesuatu, dia hanya menjawab, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Asbat berkata, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar beberapa orang sahabatnya memuji-muji kehebatan seseorang. Beliau lalu bertanya kepada mereka, apakah dia sering mengingat kematian? Mereka menjawab, tidak sama sekali. Beliau lalu bersabda, kalau begitu mereka tidak sehebat yang kalian katakan. Ad-Daqqaq berkata, barang siapa sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yakni menyegerakan bertaubat, hati yang qanaah atau menerima apa adanya, dan semangat dalam beribadah. Dan barang siapa lupa akan kematian, maka dia akan diberi sanksi dengan tiga hal. Yakni menangguhkan bertaubat, tidak puas dengan pemberian Allah, dan malas beribadah. Ini akan menjadi renungan bagi kita semua. Wahai orang yang tertipu akan kematian dan sakaratul maut. Kematian adalah janji yang pasti akan ditepati. Kematian adalah hakim yang adil. Kematian adalah luka. Kematian membuat mata menangis. Kematian mengakibatkan perpisahan. Kematian melenyapkan kenikmatan-kenikmatan. Dan kematian juga memutuskan harapan serta angan-angan. Pernahkah kamu memikirkan kematianmu? Hai anak cucu Adam, itulah saat di mana kamu harus berpindah dari tempatmu di dunia yang lapang ke sebuah liang lahat yang sangat sempit, dan teman-temanmu yang terdekat sekalipun tega mengkhianatimu dengan tidak berbuat apa-apa. Saudara serta karib kerabatmu juga semua pergi meninggalkanmu. Sedangkan kamu pada saat itu meninggalkan pakaianmu yang mewah, berganti dengan pakaian tanah yang kotor. Hai orang yang selalu menghimpun harta. Hai orang-orang yang mendirikan bangunan pencakar langit, saat itu kamu sudah tidak punya harta sama sekali, hanya beberapa lembar kain kafan, itu pun sebentar lagi pasti akan rusak. Tubuhmu lalu dimakan tanah. Lalu, di manakah harta yang selama ini kamu tumpuk? Apakah dia akan dapat menyelamatkanmu dari huru-hara? Tidak, tetapi kamu tinggalkan hartamu untuk orang yang justru tidak berterima kasih kepadamu. Sementara dosa-dosamu kamu ajukan kepada Allah, yang pasti tidak mau menerima alasanmu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat, dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Bagus sekali orang yang menafsirkan firman Allah itu dengan mengatakan, carilah surga di negeri akhirat, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu di dunia ini. Seorang mukmin harus dapat mengelola dunia untuk kepentingan akhirat, bukan yang lain. Jadi, seolah-olah dikatakan kepadanya, janganlah kamu lupa bahwa kamu pasti akan meninggalkan seluruh hartamu, kecuali satu bagimu, yakni kain kafan. Alhamdulillah, sampai di sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa di antara hikmah mengingat kematian adalah, membantu mempermudah kita menghadapi berbagai cobaan di dunia, baik berupa nikmat maupun musibah. Selain itu, dengan mengingat kematian, juga membantu kita dalam mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Pada kesempatan berikutnya, insya Allah kita akan membahas perihal, apakah peristiwa kematian hanya terjadi di alam manusia? Dan bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari kisah terdahulu mengenai kematian sebagai suatu musibah? Jadi,
Pastikan Anda telah menekan tombol subscribe pada channel ini, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terkini dari kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol suka, dan bagikan konten ini kepada orang lain, agar Anda juga mendapatkan bagian dari pahala menyebarluaskan ajaran agama Allah, yaitu Islam. Demikian pembahasan lanjutan tentang kematian pada video kali ini. Semoga dapat menjadi bekal untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.